Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat, salam bahagia. We are the champion. Kembali lagi di channel saya Gilang Mono Official. Hari ini saya kembali lagi akan bikin konten lagi ya. Dan saya mengucapkan mohon maaf kepada pecinta tenis meja Indonesia semuanya yang kemarin saya hampir udah 3 minggu ya, hampir sebulan kali nggak bikin tutorial, hanya bermain-main, bertanding-bertanding yang memang mohon maaf kualitas videonya juga kurang bagus, pengambilannya juga kurang bagus, dan banyaklah kekurangan dari konten-konten saya akhir-akhir ini. Nah, sekarang saya kembali lagi akan membuat tutorial ya. Tutorial ini nanti akan membahas juga seperti saya habis pulang kemarin bertanding di Bali kemarin, Bali BNN Smash on Track Internasional yang didatangi oleh 6 negara ya, ada Korea, ada India, Thailand, Singapura, dan Indonesia ya. Jadi di pertandingan itu ada single dan double. Alhamdulillah saya mendapatkan meneraih juara 3 ya, berpasangan dengan Muhammad Hussein. Itu adalah peraih medali emas SEA Games 2005. Saya berpasangan dengan dia, tidak pernah latihan, tidak pernah sparring berdua, benar-benar kita latihan double nggak pernah, tapi alhamdulillah Allah memberikan izin mendapatkan juara 3. Yaitu semua karena Allah ya, karena dengan keterbatasan saya sebenarnya tidak begitu pantas mendapatkan hasil itu, tapi karena ya rezeki yang di atas, mungkin main saya juga lepas sudah sebagai pelatih, sebagai ini juga ada beban, jadi alhamdulillah bisa beruntung mendapatkan juara 3, kalahnya dengan adik sendiri Bima dan Vicky ya. Oke, jadi seperti itu hasil dari pertandingannya. Mungkin juara 1 dan 2-nya, juara 1-nya Korea semuanya ya, kita kebagian juara 3 dan juara 2 ya. Nah, hari ini yang akan saya bikin kontennya adalah konten masalah dalam terima servis. Ini juga termasuk yang saya lakukan kemarin bertanding di sana. Masih kadang-kadang teledor, kadang-kadang suka tahu maksudnya, tapi kadang-kadang pada saat prakteknya suka terburu-buru. Nah, masalah dalam terima servis ini kadang-kadang kita banyak terima servis udah suka ketinggian, suka nggak cermat dalam melihatnya. Nah, di sini akan saya membahasnya terima servis ini seperti apa, nanti terima servis yang lebih tenang, yang lebih pasti, yang lebih enak. Tapi sebenarnya teori ngomong sih sebenarnya enak nih, sebenarnya ngomongnya gampang, tapi pada saat praktek kita harus teliti terima servis itu. Bermacam-macam orang berbeda-beda, bermacam servis, kualitas, isi kosongnya, putarannya berbeda-beda. Jadi kita benar-benar cermat melihat bagaimana terima servis dengan nyaman, dengan tenang, dan dengan sesuai apa yang kita inginkan. Oke, seperti apa nanti terima servisnya, kita langsung aja. Tapi nanti sebelum kita nanti selesai tutorial, saya akan bahas ya beberapa, ada merek karet dari ini, Gewo. Gewo ini adalah sponsor brand saya sekarang ya, Indonesia. Saya disponsori oleh Gewo. Nah, yang saya pakai pun juga ini, saya pakai Gewo Nexus 53 ya, Super Select yang special editionnya. Kayunya saya pakai Aruna ya, Aruna Quadri. BK-nya saya pakai Neoflex ya. Di sini juga ada banyak macam-macam ya, Nexusnya 48, 52. Tapi setelah ini aja, setelah tutorial akan saya bahas. Oke, langsung aja kita ke praktek uji atau membahas masalah dalam terima servis. Oke, let's go. Ya, kita langsung ke praktek dalam terima servis ya, masalah dalam terima servis. Nah, kita mulai dari servis ini kan nanti macam-macam nih servisnya, tapi sekilas-sekilas aja, 1, 2, 3 kali aja, tapi cara maksudnya dalam terima servis aja ini. Jadi kita bahas dari servis side yang kosong ya. Coba ini yang servisnya si Sunil ya, dari asli Jepara, BTM Stony ya. Nah, kita coba langsung set. Coba Nil, kamu servis set yang kosong. Nah, ini kadang-kadang masalahnya seperti ini nih. Kadang-kadang kalau dalam main kita nggak ngelihat putaran. Coba tiba-tiba begini, mau buru-buru, kadang-kadang mau buru-buru gini. Tuh, tiba-tiba ketinggian. Jadi karena nggak ngelihat bolanya, tinggal coba lagi. Nih, tuh, itu terlalu gampang orang nerimanya. Coba, kosong banget. Tuh, ya kan, itu yang pakai forehand, ini pakai backhand. Tuh, itu yang kadang-kadang terjadi pada saat terima servis, tidak melihat datangnya bola. Coba lagi, ini kosong lagi. Quick. Oh, kadang-kadang
buru-buru, kadang-kadang pengen coba panjang, tuh panjangan. Nah, yang saya bahas ini kadang-kadang bermain ya. Terima servis itu pada intinya kita harus tahu dulu gerakan dari lawan, dari orang yang servis. Antara dia ini isi atau kosong kita harus melihat dulu dengan cermat. Ya kan? Antara kosong atau isi, pada saat kita putuskan memang itu kosong, boleh kita yakin kita flick atau kita tunggu. Karena ini yang kosong ini kadang-kadang gampang tapi berbahaya, coba ya. Ini ya, kita caranya harusnya kita menunggu dulu bolanya. Ini seperti ini, kosong nih. Pak, kita tunggu dulu, kita pastikan, ini kosong. Kita yakinin. Nih. Kita yakinin itu kosong. Kalaupun mau pengen chop, sebenarnya kalau ngechop pendek itu akan berbahaya kalau servis kosong. Tapi kalau kita bisa menunggu dikit, itu bisa juga. Jadi jangan terburu-buru, coba. Itu masih ketinggian. Harus lebih tunggu lagi. Jelek banget, servisnya yang muter yang bagus dong. Yang kualitas, jadi benar-benar. Nah, jadi kita nggak editan segala macam, yang benar-benar ini. Tunggu. Itu masih ketinggian. Ya, jadi benar-benar cermat. Jadi benar-benar mau pendek, sebenarnya kosong itu enaknya begini nih. Kosong itu paling gampang, udah paling di flick aja sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita kan kalau main flicknya nggak bagus, pengennya ngechop. Nah, ngechop ini kadang-kadang suka ketinggian. Jadi caranya kita harus tunggu dikit. Nih, tunggu dikit timingnya, tunggu dikit, kita ambil. Terus kalau kita tahu itu kosong, kita nggak berani ngeflick. Coba lagi, tunggu. Tuh. Jadi ada timing yang ditunggu, coba gini nih. Maksudnya kayak gini. Jadi ada bola kosong, ada timing yang kita tunggu, dan kita rem, kita berhentikan sehingga bolanya pendek. Kalau kita buru-buru jadinya kayak gini nih, coba. Kalau kosong kita mau ngecop buru-buru. Nih. Tuh, begitu. Udah pasti dimakan lawan, habis punya. Apalagi udah level-level mungkin dari udah mulai yang jago-jago spin. Itu kita udah jadi kiper aja udah kalau ngecop kayak gitu. Ini masalah besar ini dalam terima servis. Tuh, pengen pendek, itu ketinggian, apalagi pakai backhand. Coba, pakai backhand, buru-buru. Tuh, malah nggak karuan, coba. Tuh, coba bayangkan kalau kita ngecop kayak gitu, udah pasti mati punya. Kita disepin orang udah hilangan poin. Akhirnya apa? Kita ketakutan, ragu-ragu. Nah, makanya di sini saya lebih menjelaskan, lebih kepada lebih melihat bolanya. Apabila kita tahu itu kosong nih ya, kita tahu ini service side kosong. Terus tiba-tiba kita nggak yakin untuk ngeflick nih. Cara ngecopnya kita harus nunggu timingnya. Mungkin seperti ini. Saya juga nggak sempurna banget, cuman tahu harusnya begitu gitu. Tapi harus dilatih bener-bener. Nih, harusnya begitu. Lagi, coba ke sana. Tuh, apa kosong coy. Nih, setidaknya dia pelan, pendek, dan irama bolanya juga berubah. Tapi kalau kita buru-buru nanti begini nanti, kacau. Nih, tuh, pendek tapi tinggi, pak, tembak aja mati kitanya, kehilangan poin. Bisa pengen panjang, ketinggian, out. Karena kita nggak lihat bolanya. Makanya kalau kosong kita harus tunggu dulu. Seperti ini ya. Lagi. Panjang dong. Nih, kosong tunggu lagi. Tuh. Ya kan? Kalau pakai backhand juga tunggu dikit. Oh. Kayak gitu. Ya, tunggu dikit. Pada intinya tunggu dikit timingnya. Cek di rem, tahan dikit. Cek backhand, tahan dikit. Jangan diburu-buruin. Jadi ambil timingnya kan kalau cepat gini, kalau lambat tunggu dikit, kayak gitu. Ya, kalau memang itu kita nggak yakin tapi kalau untuk flick yakin langsung aja seperti ini. Nih, langsung pak kalau tahu yakin. Tapi kadang-kadang kalau dalam bertanding belum tentu kita yakin seperti itu karena kan kita belum melihat isi kosongnya, belum beloknya kayak gimana. Jadi gitu. Nah, kalau untuk yang isi sekarang masalahnya, yang isi. Kalau isi memang nggak usah pusing sebenarnya. Isi langsung bisa diambil aja. Kalau benar-benar yakin itu isi, kita chop kita bagus, kita ambil aja langsung. Bisa. Nih. Kalau isi nggak begitu ribet. Nih. Kalau isi nggak begitu ribet, karena gampang tinggal naruh aja. Nih, misalnya gini. Nih, ya kan? Mau panjangin juga bisa. Nih. Tuh. Nggak begitu ribet sebenarnya. Cuman kadang-kadang
kita harus hati-hati kualitas isinya isi banget, kita bisa nyublek, misalnya isi banget coba. Kalau kita nggak ambil bawahnya, loh nyublek kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus hati-hatinya, cermat lihat bolanya agak di bawah dikit, itu bola isi. Cuman kalau pengambilannya sih nggak perlu ribet. Mau cepet bisa, mau nunggu bisa, tapi cepet lebih bagus. Coba nih loh, yang cepet ya. Nih, gampang kan? Enak kalau yang isi. Kalau mau nunggu juga bisa, tunggu dikit. Oh, tapi kalau bisa sih agak cepat, lebih enak, lebih nyaman. Oh, bisa juga. Jadi pengambilannya seperti itu ya. Tapi mohon maaf saya nggak banyak detail untuk pergerakan tangannya. Kan mungkin udah ada di tutorial-tutorial sebelumnya. Mungkin saya lebih kepada titik kenaknya aja. Cara pengambilannya seperti itu. Dan cermat untuk melihat tangan lawan servis seperti itu. Ya. Jadi pembahasan dari servis ini seperti itu, dan sekarang mungkin coba pada yang servis yang pecok nih. Ada juga nih yang belok-belok kayak gini nih, yang kosong ya. Ini yang kosong, sama masalahnya. Karena kita buru-buru nih, dung, habis kita digituin, dicemes lawan pasti, sepin. Nih, tuh, begini sih mas servis sudah pasti masalah besar itu. Pemain udah jadi pasti ragu-ragu. Setelah dari itu kita ragu-ragu pasti. Jadi solusinya terima servis gitu, kita sama yang tadi saya bilang, timingnya tungguin sedikit, tunggu dikit di rem, cip gitu, di rem dikit, coba tunggu dikit, nih gitu, tunggu dikit, truk gitu. Mau dipanjangin juga bisa, coba tunggu dikit, panjangin, misalnya gini, nah bisa. Tapi kalau kita buru-buru, kalau kita buru-buru nggak bisa, tuh ke laut dia langsung, ke langit bolanya. Tinggi banget, ke gunung juga. Nih, mau buru-buru. Tuh, gak enak. Backhand pun juga sama kalau buru-buru. Nih, tuh. Mana bisa kayak gitu. Jadi, solusi yang ternyaman, yang sesuai pengalaman saya, kadang-kadang saya juga suka teledor juga, suka ketinggian juga, buru-buru. Makanya harus lebih cermat melihatnya. Kalau dia yang mau ngelatih, diasah dengan baik, terima servis itu sangat penting dalam bermain. Jangan terburu-buru. Terima servis dan servis, tapi terutama juga terima servis ini penting banget. Tunggu dikit. Tuh, enak banget tuh. Kalau bisa begitu enak banget main. Tunggu dikit. Tuh. Posisi baitnya tunggu dikit. Tuh. Ya kan? Tapi itu saya bicara kalau kita nggak yakin flick. Tapi kalau kita emang tahu itu bolanya kosong, ya flick aja. Nggak ada cerita. Gitu kan? Kalau emang dia tahu ini kosong nih, coba tiba-tiba ini kosong banget, kita tahu kosong lah, klik aja. Mau pakai forehand, mau pakai backhand misalnya, coba mau pakai backhand gini, flick aja. Cuma kadang-kadang kan kita kan ada yang flicknya bagus, ada yang flicknya belum bagus, ragu-ragu. Jadi gimana nih, ngambilnya begitu. Tunggu sedikit timingnya, ditunggu sedikit aja timingnya, hanya seperti itu. Kalau udah tahu nunggu, direm dikit, trek, dia akan lebih nyaman mengambilnya. Dan irama bolanya pun juga lebih ada iramanya, nggak gampang buat orang servis gitu. Ya, tapi kalau kita buru-buru, enak buat lawan. Bola kita tinggi-tinggi jadinya. Coba lagi, ini masalah besar dalam terima servis, terutama pendek aja. Nah kan, pendek kayak gitu. Saya lagi ya. Tuh, itu paling bagus ya. Walaupun kadang-kadang memang mohon maaf, saya juga kalau dalam tanding, dalam main belum tentu sebagus ini, karena kita udah tahu. Tapi kalau udah main kita nggak tahu isi kosong itu. Tapi kesimpulan cara mengambilnya ya seperti itu. Tunggu dikit, trek, tunggu dikit, trek gitu. Timingnya tunggu dikit, trek, timing tunggu dikit, teng, kayak gitu. Nah kalau soal panjang dan segala macam sudah nggak usah ditanya lagi, udah harus serang. Ya misalnya contoh kayak gini, panjang. Tunil nih, udah harus serang, udah nggak ada cerita lagi main gini coba. Udah kayak gini udah nggak perlu dikasih tahu lagi, mungkin semua pecinta tenis meja udah tahu semua pasti harus serang. Nggak mungkin orang tenis panjang gini coba kita begini, nih itu konyol sekali, ya kan? Jadi kita buka backhand, buka forehand boleh, nih yang bagus dong panjangnya mau kayak gitu. Ini Sunil baju udah keren-keren BNPB Jatim, tuh, ya kan? Lagi langsung aja serang, udah nggak usah perlu dipikirkan lagi, langsung serang kalau udah panjang. Nah yang agak masalah tadi yang pendek tadi, begitupun juga di kanan, coba yang di kanan sama ya,
pengambilannya sama yang kosong. Pengambilannya sama. Coy. Nih. Tuh, tunggu dikit cek gitu. Timingnya tunggu 1, 2. Tuh. Yang bacok. Tunggu dikit 1, 2. Tuh. Kan rendah dia, nggak gampang orang untuk ngambilnya. Tuh. Tuh. Ke langit itu udah mati punya kita. Kadang-kadang suka gitu masih. Makanya terima servis ini perlu benar-benar serius dalam latihan terima servis, fokus kalau udah latihan program terima servis atau servis serang atau benar-benar terlihat banget bolanya. Mana bola yang kita harus ambil cepat, mana yang bola kita harus tunggu dikit. Ada dua itu, ya. Mana yang kita yakin banget kita flick, mana yang kita flick nggak bagus, kita nggak yakin, kita chop, tunggu timingnya. Kalau itu kosong berbahaya. Coba lagi, nih. Tuh. Sama dikit, tunggu dikit, cut. Tuh. Ya. Jadi seperti itu masalah dalam terima servis dalam bertanding. Yang pasti kebanyakan dalam main kayak gini bertanding kan kita nggak tahu nih lawan-lawan kita siapa aja, kita yang kita lawan ini siapa aja, kan beda-beda nih orangnya. Ada yang mungkin sudah hafal, sudah sering ketemu, tapi kan tetap aja kita harus cermat melihat terima servis. Karena ini terima servis ini hal yang paling penting, yang utama sepertinya yang dalam bermain tenis meja, bermain pingpong. Karena udah bisa mukul, udah bisa bagus segala macamnya, rally semua bagus, pukulan bagus. Kalau terima servis kita nggak bagus, konyol, main kita semua jadi berantakan. Jadi terima servis ini benar-benar harus tahu tangan, putaran tangan, gerakannya, kualitasnya, kosong isinya kita harus tahu. Kosong kita harus bagaimana, isi kita harus bagaimana. Kalau kosong harusnya kita flick, kalau kita nggak bisa flick kita harus bagaimana. Yang tadi saya buat contohnya, tunggu timingnya, itu sangat-sangat penting. Jadi terima servis ini benar-benar kalau dia lagi latihan, tolong benar-benar serius menerimanya, jangan main-main. Kalau main-main nggak fokus, kita nggak bagus terima servis, main jadi berantakan. Itu jangan sampai seperti itu. Saya pengen semua pecinta tenis meja di Indonesia yang masih belajar tenis meja, yang udah bisa mukul, udah apa, mudah-mudahan bisa benar-benar mencermati, mempelajari terima servis ini. Walaupun memang mohon maaf saya juga belum bagus banget terima servisnya. Karena kan kalau melihat gini bisa lah mungkin bisa bagus, tapi pada saat main beda-beda lawan, saya juga nggak bagus terima servisnya. Harus nunggu, harus cermat, harus fokus melihat servis. Karena benar-benar fokus. Dari segi tumpuan juga harus benar-benar bagus. Nggak bisa terima servis cuma gerakannya begini doang, ini kakinya gini doang. Kita harus benar-benar ada kuda-kudanya. Mengapa saya agak mojok segini? Karena saya kan agak bagus di terima servis forehandnya sama flick forehand. Jadi saya agak ke belakang sini. Kalau saya begini, itu yang bagus-bagus chop backhand sama flick backhand. Yang ini sedang-sedang aja. Jadi harus tahu. Ya, jadi alasan-alasannya seperti itu. Pada intinya masalah dalam terima servis ini benar-benar dicermatin banget. Ya, kalau udah ada latihan dari program dari siapapun, yang mungkin pemain-pemain pecinta tenis meja yang udah berumur juga masih pengen latihan, pengen ada servis serang, kan banyak kan pasti main yo sweet play-playan servis serang atau apa, langsung tanding atau apa. Terima servis ini benar-benar dicermatin. Ya, karena ini sangat-sangat penting dalam bermain tenis meja. Ya, dalam bertanding tenis meja. Oke, mungkin saya cukup dulu ya, tidak banyak praktek, hanya tidak banyak detail melihat posisi tangan karena sudah ada berikutnya karena kepanjangan durasinya. Jadi saya lebih melihat, lebih cermat dalam terima servis. Pengambilan titik bolanya harus kita benar-benar cermat. Harus bagaimana, ya. Oke, mudah-mudahan ini yang saya berikan bisa bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan ada dari apapun itu, mohon dimaafkan karena saya bikin ini sesuai aja pengalaman saya, dan sekaligus memang saya juga belum benar-benar bagus dalam terima servis ini, tapi yang saya rasakan kita harus seperti itu karena itu lebih nyaman dalam terima servis, akan lebih bagus, akan menunjang permainan kita lebih bagus lagi dengan terima servis. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih buat semua pecinta tenis meja. Nah, sebelum saya pamit, saya langsung mengenalkan lagi ya, menginfokan ini adalah jualan usaha saya yang kemarin kebetulan saya juga bawa ke kejuaraan Bali BNN Internasional kemarin ya. Ada beberapa ini yang saya bawa nih,
sampai udah mau habis, baju-bajunya ada 250 pieces. Sekarang paling tinggal 50 atau 70. Saya lagi produksi lagi ya. Ini ada juga bola-bolanya. Nah, karet ini yang Gewo ini adalah brand ambasador saya ya. Saya disponsori oleh Gewo. Ini ada karet-karetnya. Ada Nexus Pro Gewo 48 EL, enak buat backhand, buat forehand. Ini 50 agak lebih kencang, dia lebih keras dikit ya. Ada yang 53 juga, dia lebih power lagi ya. Jadi banyak macam-macamnya. Ini yang 53 EL hard ya, lebih kencang lagi, jadi seperti powerman di belakang ya buat forehand. Nah, ini juga seperti karet Cina, Shodek, versi Cina punyanya, lengkap sama ini. Nanti ada yang saya pakai ini kan, nih kebetulan Nexus 53 dan 48 nih ya, Super Select yang spesialnya sama F48 kebetulan memang barangnya lagi habis ya. Kemarin saya bawa ke Bali ada 10 pieces-an lah, sekitaran 20-an. Semua barangnya habis, laku ya. Banyak yang beli dari online di YouTube, banyak juga yang beli di Bali kemarin. Jadi lagi produksi lagi, mungkin minggu-minggu ini barang-barang akan hadir semuanya sekaligus dengan kayu-kayu dari Gewo, semua ada semua nanti ya. Mudah-mudahan pecinta meja bisa mencintai, menyukai merek Gewo ini yang saya pakai ini dan berminat semuanya, dan kita semua mencari keberkahannya. Mudah-mudahan cocok dan bisa semangat dalam bermain tenis meja, bisa maju lagi. Dan mungkin mau cari lem juga sekaligus ada ya, ready, tetap ready, barang-barang bajunya semua ada semua. Oke, mungkin saya pamit dulu. Nanti untuk harga-harga semua nanti tinggal langsung aja kontak ke nomor admin. Bagi yang ingin order semua barang-barang ini, langsung aja kontak ke nomor admin. Nomor admin dicantumkan ke layar, nanti jelas sekali ada di layar dan di deskripsi. Nanti kontak aja nomor admin, tanya harganya berapa, langsung kita kirimkan via JNE, Tiki dan JNT apapun itu, langsung kita kirimkan. Mudah-mudahan 2-3 hari pasti sampai. Ada yang kalau dekat 1 hari udah sampai ya. Oke, cukup dulu ya. Mudah-mudahan konten saya ini bisa bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf, sudah sangat lama saya nggak bikin konten tutorial seperti ini. Mudah-mudahan saya bisa berkelanjutan, karena nanti besok saya mau berangkat lagi ke Bandung, kejuaraan Adiaksa, membawa anak-anak didik saya PTM Stony bermain, bertanding ya. Jadi saya fokus ngelatih. Kemarin ya bonus aja lah bisa bertanding. Sebenarnya saya udah banyak fokus pada ngelatih anak-anak di PTM Stony ya. Oke, saya pamit dulu, sampai ketemu nanti di konten selanjutnya. Mungkin bagi siapa yang jadi juara, sehat dan bahagialah bermain pingpong, karena dengan bermain pingpong hidup kita akan sehat, bahagia dan juara. Dan jangan lupa pakai Gewo, Super Select dan Aruna, dan makailah merek brand Gewo. We are the champion.